terjadi fosforilisasi protein, terjadi pembukaan dan kanal ion. Jadi kita di dalam itu ada yang namanya inhibisi, ada eksitasi. Sudah kacau dia. Kalau dia kejang berlanjut, dia kacau. Tahap 2 dia akan terjadi inhibitornya makin menurun, eksitator itu makin meningkat. Malah bertambah angka yang makin meningkat. Tahap 3 sudah terjadi ekspresi neuropeptide, terjadi peningkatan substansi P yang harusnya ini nggak terjadi P, menjadi eksitator ditambah hepat kejang. Tahap 4 dia sudah berubah. Kalau sudah berubah pada ekspresi gennya, maka akan terjadi kerusakan neuron. Lanjut, apa yang terjadi kalau secara umum pada pasien status itu secara sistemik maupun brain? Kita lihat brain. Brain itu di 30 menit pertama masih ada proses regulasi, di mana pada saat kejang sebenarnya masih baik, glukosa oksigen dia masih atur, semua masih atur. Tetapi kompensatornya kardiokan meningkat, darah meningkat, lurus meningkat, masih ada. Tapi begitu lewat 30 menit, di mana sudah masuk ke karakteristik tikus, di mana terjadi perubahan sel tadi, ekspresi gen tadi, semua itu mengalami dekompensasi. Ini kita cegah. Kita mau bisa di 0 sampai 60 menit selesai. Kalau enggak, muncullah mortalitas maupun kecelakaan. Next. Secara etiologi, ini penting. Kita sudah selesai kejang, etiologi selesai. Kejang berarti alhamdulillah belum tentu. Masih ada kerusakan otak yang berlanjut, ini harus selesai. Di mana di sini ternyata secara prevalensi itu stroke adalah menurut tertinggi, persentase tertinggi. Yang kedua adalah pneumonia secara akut, bisa karena remote, pernah stroke atau tumor atau demensia yang progresif. Apa yang dilakukan kita kalau ketemu pasien kejang? Ini adalah skema yang saya temukan di anestesia 2022. Kita tetap pertama kejang diselesaikan. Isi line masuk obat benzodiazepin, mulai kita periksa segala macam itu. Kemudian masih kejang, kita lanjut kedua. Pilihannya penetolik fosfetidin, klorid dan beta-paracetam. Nggak selesai, ini sudah masuk ke anestesi. Harapan kita 60 menit sampai kita selesai. Next. Ini adalah dari pedoman farmasi epilepsi tahun 2019. Masih ini yang kita gunakan secara terapi seperti yang denah tadi. Di atas ada fase rehabilitasi, menetap, dini, kemudian refraktor. Disinilah kalau bisa kita selesaikan, karena biasanya kalau yang pertama para dokter umum diharapkan sudah menyelesaikan, karena 0 sampai 5 menit pertama dokter itu peranannya sangat penting menyelesaikan kejang. Jangan takut karena di situ benzodiazepin sangat sensitif untuk menyelesaikan kejang. Di sini bisa kita lihat ya, kalau phenytoin dosisnya 15 sampai 18 mg dengan kecepatan berasal per 40 mg. Hari ini kita punya orang ya, levetiracetam 60 mg. Lanjut, next. Ini kita membandingkan berdasarkan New England Journal of Medicine kerja 3 obat ini dalam menghentikan kejang. Bisa kita lihat levetiracetam dosis sekian, dosis sekian, kemampuannya ya hampir sama. Tapi ada masing-masing tempat khusus, kapan kita pakai DP, kapan kita pakai penitolik, kapan kita pakai tauran. Next. Ini kita bisa lihat dasarnya ini. Silakan paralelog memakai yang mana. Tapi ingat efek samping yang dimunculkan. Kalau penitoin itu masalah sedang kardiovaskularis, masalah enzim inducer. Valproat hepatotoksiknya dipikirkan. Ikatan obatnya cukup besar. Sementara levetiracetam dia kelebihannya adalah dia interaksi dengan obat lain sangat rendah, hampir tidak ada, no signifikan. Artinya apa? Mereka dengan banyak komorbid, levetiracetam adalah pilihannya. Next. Kita bicara tentang levetiracetam ini pertama kali temukan 2002. Next. Ini adalah kerja obat di mana kita pilih obat itu adalah dari karbon natrium, karbon kalsium, lewat GABA dan lewat
utama. Tetapi kelebihan daripada levetiracetam, dia bekerja di vesikel silang 2A, dia bisa kerja semua. Mau di GABA dia bekerja, di inhibisi dan di excitatory. Next. Lanjut next, ini lebih kurang sama. Kemudian kita kelebihan daripada levetiracetam di sini, dia bisa kerja jenis kejang vokal maupun umum. Semua ada tempatnya. Bisa menjadi terapi mono pertama, bisa juga menjadi terapi adjuvan. Next. Kenapa kelebihan levetiracetam itu? Next. Ya, dia ini molekulnya ini memblokir SP2A, protein SP2A, tetapi dia punya efek lain yang bersifat anti-inflamatori dan neurodegenerasi. Jadi juga memperbaiki sel-sel otak yang rusak karena kejang. Next. Next itu dia, sehingga dia bersifat selain anti-iktogenik juga dapat menjadi neuroprotektan. Ya, ini kita bandingkan ya, kapan kerjanya. Kita bandingkan phenytoin, valproat dengan levetiracetam, di mana levetiracetam dalam 0,3 hour ini sudah bekerja mencapai klimaks. Nah, saat ini kita sudah punya levetiracetam intravena, di mana yang kita bisa mengejar waktu yang bisa dapat dilihat penggunaannya dan dosis tadi 40 sampai 60 mg sesuai berat badan. Kita berikan ditaruhkan dalam 100 cc cairan, kemudian diberikan selama 15 sampai 30 menit. Oke, ini kira-kira dosis maksimum 3000 mg kita berikan. Ini contoh kasus, masih ada 1 menit lagi, moderator. 1 menit kita coba. Ini contoh ada pasien 65 tahun datang jam 4.15 ya. Iya. Itu kejang dari 3.30, kemudian ketemu hemiparese, sempat masuk midazolam, kemudian dalam pemeriksaan kita menemukan hemiparese, tekanan darah tinggi, ada gangguan aritmia jantung, ya. Kemudian kita sempat berikan lorazepam 4 mg jam 04.21 masih kejang. Akhirnya jam 04.25 kita masukkan levetiracetam 2 gram, kejang berhenti. Next. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah status level itu merupakan epilepsi neurologi. Tata laksana ini sangat penting. Kedua, tata laksana agresif cepat kita